Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke materi pelajaran yang ketiga, yaitu letak dan luas Indonesia. Mari kita pelajari bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan bisa menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, begitu juga secara geografis, letak Indonesia secara geologis, letak Indonesia secara geomorfologis, dan letak Indonesia secara sosiokultural. Selanjutnya, kalian diharapkan bisa menjelaskan implikasi atau dampak daripada letak Indonesia terhadap aspek ekonomi dan sosial budaya. Dan yang terakhir, kalian bisa membuat atau menggambar peta wilayah Indonesia. Kita lanjutkan. Kalian perhatikan peta yang Bapak siapkan. Ini adalah peta Indonesia. Peta ini bisa kalian pelajari melalui globe, bisa juga di atlas, atau kalian punya peta ya di ruang kelas, silakan dipelajari. Perhatikan juga ini gambar globe ya. Bagaimana posisi atau letak Indonesia di antara kumpulan negara-negara di dunia. Perhatikan, ada benua Asia, ada benua Australia, ada Samudra Pasifik, dan ada Samudra Hindia. Lalu Indonesia di mana? Indonesia berada di antara keempat tempat tersebut. Ya, sangat-sangat strategis dan sangat-sangat baik untuk sebuah negara yang menjadi lalu lintas dari kedua wilayah baik Asia maupun Australia, begitu juga melalui laut, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kalian perhatikan. Selanjutnya, sebelum kita membahas letak dan luas Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu letak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, letak adalah tempat beradanya sesuatu. Bisa juga letak itu menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Misalnya, tempat tersebut strategis, bisa juga terisolasi, atau bisa juga yang lainnya. Letak juga bisa menunjukkan karakteristik sebuah tempat atau sebuah wilayah. Misalnya, karakteristiknya pantai, lautan, daratan, dan sebagainya. Kita lanjut, sekarang letak Indonesia. Fokus pembahasan kita adalah letak astronomis Indonesia, letak geografis Indonesia, letak geologis Indonesia, kemudian letak geomorfologis Indonesia, dan letak sosiokultural atau kultur historis Indonesia. Kita lanjutkan lagi. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak absolut suatu negara atau suatu wilayah dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur, ya. Nah, kita lihat di mana letak Indonesia menurut letak astronomis. Indonesia berada di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, serta 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat selatan. Artinya,
Dampak dari letak astronomis Indonesia, Indonesia berada pada wilayah tropis atau beriklim tropis. Nah, ini perhatikan lagi gambaran tentang wilayah tropis. Ini misalnya sebuah globe atau permukaan bumi terbagi-bagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan letak astronomis, yaitu ada wilayah tropis, ada wilayah subtropis, ada wilayah sedang, dan ada wilayah dingin. Indonesia berada pada sisi tengah garis khatulistiwa, berarti Indonesia beriklim tropis. Kita lanjut. Yang kedua, letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak suatu negara atau daerah berdasarkan lingkungan sekitarnya di permukaan bumi. Nah, Indonesia letak geografisnya berada di antara atau diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dampaknya, Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan, baik itu melalui laut maupun melalui jalur udara. Misalnya dari Pasifik ke India, atau dari benua Asia ke Australia atau sebaliknya. Kita lanjut. Yang ketiga, gambaran letak geografis. Perhatikan. Nah, ini posisi Indonesia berada di persilangan ya, antara dua benua dan dua samudra. Kita lanjut. Yang ketiga, letak geologis. Apa letak geologis? Letak suatu negara atau daerah berdasarkan hubungannya dengan kondisi geologis suatu daerah atau wilayah, yaitu keadaan di bawah permukaan bumi negara tersebut ya. Nah, letak geologis Indonesia, kita perhatikan Indonesia merupakan jalur pertemuan, yaitu Sirkum Pasifik yang berada di Indonesia bagian tengah, ada Sirkum Australia, ada di Indonesia Timur, dan ada lingkar Alpen Banda, ada di Indonesia bagian barat ya. Itu secara geologis Indonesia itu pertemuan dari Sirkum Pasifik, Sirkum Australia maupun Alpen Banda. Nah, dampak daripada letak geologis Indonesia adalah Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kerawanan bencana, terutama bencana alam yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng seperti gempa bumi, kemudian munculnya beberapa gunung berapi. Ya. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah letak geologis Indonesia. Oh maaf, ini gambarannya. Kamu perhatikan. Ini adalah gambaran lempeng bumi yang melintasi Indonesia. Ini lempeng dari Alpen Banda, lempeng dari Samudra Hindia, ini lempeng dari Samudra Pasifik, ini lempeng dari Australia. Ya, kalian perhatikan. Makanya Indonesia sangat rawan oleh bencana. Kita lanjut. Yang berikutnya, letak geomorfologis atau letak suatu negara berdasarkan bentuk permukaan bumi. Pernah kalian pergi ke satu tempat, misalnya ke gunung, ya. Kalian tinggal di Jakarta, pergi ke Bogor atau ke Sukabumi. Kalian perhatikan apakah tanahnya datar? Nah, tentu berbeda ya. Itu artinya letak geomorfologis suatu tempat bisa berbeda-beda. Dan Indonesia ini memiliki bentuk permukaan bumi yang sangat bermacam-macam ya. Indonesia ini secara geomorfologis merupakan bagian dari dangkalan Sunda atau yang biasa disebut dengan dasar lautan Wilis dan dangkalan Sahul atau dikenal dengan dasar lautan Weber ya. Indonesia itu adalah bagian dari benua ya. Perpanjangan dari benua, yang pertama dari benua Asia, yang kedua dari benua Australia. Nanti kalian bisa perhatikan dampaknya. Indonesia itu memiliki beberapa variasi suhu ya.
ada suhu ketinggian. Kalau perhatikan kalau di gunung suhunya dingin, di pantai suhunya panas, ya kan? Nah, ini begitu juga sumber daya alam yang bermacam-macam dikarenakan perbedaan daripada geomorfologis Indonesia. Nah, ini kalian perhatikan gambaran geomorfologis Indonesia, ya. Indonesia itu di sebelah utara ini adalah sambungan dari benua Australia, benua Asia, maaf. Benua Asia yang kemudian tenggelam oleh laut, sebagian lagi muncul seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, serta Kalimantan. Ini bagian dari atau sambungan dari benua Asia. Nah, sementara Indonesia Timur seperti Papua dan Pulau-Pulau Maluku ini adalah bagian dari sambungan dari benua Australia, ya. Maka disebut dengan dangkalan. Dia bagian dari benua yang tenggelam di laut. Ya, baik, kita lanjut. Yang berikutnya, letak kultur historis atau letak suatu negara atau wilayah hubungannya dengan budaya, ya. Bagaimana letak kultur historis Indonesia? Indonesia merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan dunia yang terjalin satu sama lain. Akibat hubungan antar beberapa negara yang melintasi Indonesia, maka Indonesia memiliki budaya yang bermacam-macam. Ya, kalian perhatikan, mulai dari Aceh sampai dengan Papua, begitu banyak sekali budaya-budaya yang merupakan perpaduan dari bermacam-macam budaya. Kita lanjut. Nah, ini gambarannya. Dari sisi agama Indonesia cukup banyak, ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya. Begitu juga dari pakaian adat, kalian perhatikan bermacam-macam budaya yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bahas mengenai batas wilayah Indonesia. Ya, batas wilayah Indonesia. Indonesia secara umum berbatasan dengan 10 negara, baik ada di daratan maupun di lautan, ya. Karena Indonesia ini memiliki wilayah lautan yang cukup luas, ya, bisa berbatasan dengan negara lain. Yang berbatasan darat dengan Indonesia antara lain Malaysia, ya, terutama di Kalimantan, ada Kalimantan Utara berbatasan dengan Malaysia. Kemudian di sebelah timur Indonesia ada Papua New Guinea atau PNG. Kemudian juga ada Timur-Timur, itu berbatasan darat, ya. Kenapa Brunei tidak? Karena Brunei itu ada di Malaysia, ya. Dia ada di dalam Malaysia. Kita lanjut. Nah, yang berbatasan dengan lautan, kita berbatasan di laut dengan India, ya, cukup jauh, dengan Thailand, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Vietnam, dengan Filipina, begitu juga dengan Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Kita berbatasan dengan laut dengan negara tersebut, ya. Nah, ini gambarannya batas wilayah Indonesia. Kalian perhatikan, ada yang berbatasan darat, ada yang berbatasan laut. Nah, ini kita gambarkan melalui bendera negara tersebut, ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut. Yang selanjutnya, ini kita lihat batas Indonesia dilihat dari posisinya, ya. Di sebelah utara Indonesia, kita berbatasan dengan Malaysia, Singapura, kemudian Filipina dan Laut Cina Selatan, ya. Di sebelah selatan kita berbatasan dengan Timor Leste, Australia dan Samudra Hindia. Di sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke. Yang terakhir kita bahas mengenai luas Indonesia. Menurut informasi dari Badan Informasi Geospasial atau BIG,
Wilayah Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Daratan luasnya kurang lebih 1.922.570 km persegi. Sedangkan lautan atau perairan jumlahnya 3.257.483 km persegi. Secara umum, lautan Indonesia atau perairan Indonesia lebih luas daripada daratan. Makanya Indonesia kekayaan alam lautnya cukup besar ya, karena sangat luas. Baik, luas Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, secara umum baik daratan maupun lautan kurang lebih sama dengan luas Eropa atau hampir sama dengan luasnya Amerika Serikat dan Australia, ya. Berarti negara kita sangat sangat luas, ya. Kita memiliki kurang lebih 13.466 pulau dan memiliki garis pantai kurang lebih 99.030 km. Sangat luas sekali. Ya, ini gambarannya, kalian perhatikan. Luas Indonesia, gambaran yang di depan itu adalah pulau-pulau Indonesia, yang di belakangnya itu adalah gambaran dengan negara lain, ya, atau dengan benua di sebelahnya. Ya, kita cukup luas, makanya Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang cukup besar karena wilayahnya cukup luas. Baik, apa keuntungan letak Indonesia secara geografis? Yang pertama, Indonesia letaknya strategis karena menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Jika dimanfaatkan, Indonesia tidak menutup kemungkinan menjadi pusat perdagangan dunia. Yang kedua, melalui perdagangan bisa menjalin interaksi dengan berbagai negara atau masyarakat, maka masuklah pengaruh-pengaruh negara tersebut ke Indonesia, misalnya pengaruh agama, ya. Dengan Arab kita masuk agama Islam, dengan India kita masuk agama Hindu, Buddha, dengan Eropa kita masuk agama Kristen dan lain sebagainya, ya. Pengaruh yang berikutnya adalah Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat luar biasa besar, bisa menjadi komoditi ekspor untuk perdagangan dunia. Misalnya kayu cendana, ya, di luar negeri harganya sangat mahal. Lada, pala, cengkeh, dan hasil bumi lainnya yang bisa kita ekspor ke mancanegara. Inilah keuntungan geografis bagi Indonesia. Baik, materi untuk kali ini saya kira sampai di situ. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku paket yang kalian sudah punya, ya. Silakan dibaca lagi, mungkin akan lebih paham, atau bisa diambil dari modul dan internet untuk membuat pengayaan materi bagi kalian semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.